Ada banyak kasus pembobolan limit aku laku dan juga limit kredivo, di mana bertransaksi menggunakan limit kredivo kita, ya, padahal kita tidak merasa menggunakan limit tersebut, dan tagihan hutangnya lari ke kita. Akun kita dibobol orang lain, dan mungkin ada beberapa kasus juga yang kita akhirnya nggak bisa login dan nggak bisa masuk ke akun aku laku dan kredivo kita. Ya, ini merupakan aplikasi paylater di mana limit kita itu dipakai orang lain untuk bertransaksi barang-barang tertentu, yang mana ya limit kita kepake, kita yang dianggap utang, kita yang harus bayar. Nah, bagaimana sih cara menyikapi hal ini dan apa langkah-langkah yang harus kita lakukan ke depannya untuk mencegah dan juga untuk menanggulangi atau menjadi solusi ketika limit kredivo atau limit aku laku dibobol orang lain. Oke. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu. Semoga teman-teman selalu diberikan perlindungan dan keberkahan oleh Allah SWT dan rezeki yang melimpah. Amin amin ya robbal alamin. Kita ngomong soal limit yang digunakan orang lain. Sebenarnya apa sih langkah pencegahannya? Sebenarnya apa yang harus kita lakukan biar kita nggak bisa atau nggak jadi korban selanjutnya? Terus terang untuk saat ini yang paling aman adalah jangan sekali-sekali teman-teman memberikan data pribadi kalian kepada pihak-pihak tertentu yang mungkin mengatasnamakan kredivo. Pihak kredivo pun tidak akan meminta data-data pribadi kalian seperti foto KTP dan lain sebagainya melalui WA, melalui email. Enggak. Mereka ya langsung diupload di aplikasi tersebut. Karena ini memang sebenarnya untuk jaga privasi ya. Kalau kalian dimintain nomor kredivo, nomor rekening, terus kemudian foto KTP dan lain sebagainya, itu udah fix penipuan. Jangan dipercaya, apalagi yang menghubungi menggunakan nomor WA. WA-nya juga nggak jelas, kadang juga WA dari luar negeri. Itu udah fix penipuan yang mana bisa jadi akun kalian akan dikuras limitnya. Begitupun juga aku laku ya, sama. Aku laku kredivo hampir mirip. Jangan sampai sekali-sekali kalian diminta data pribadi dan teman-teman kasih. Jangan. Semua prosedur, semua proses dilakukan di aplikasi. Intinya itu aja. Dan jangan juga ngasal untuk install aplikasi pinjol ilegal dan lain sebagainya, karena bisa jadi itu adalah tempat untuk mengkolek atau mengumpulkan data-data para nasabah atau orang-orang yang memang kerap kali melakukan pinjaman online atau paylater. Sehingga ya ini akan menutup kemungkinan data kalian akan tersebar dan dimanfaatkan oleh mereka-mereka itu. Ya. Jadi penting sekali hal ini untuk proses pencegahan-pencegahannya. Namun ke depannya, jika teman-teman sudah terlanjur kena tipu atau akunnya dibobol, apa sih yang harus teman-teman lakukan? Yang pertama adalah teman-teman harus mau nggak mau lapor hubungi kredivo atau aku lakunya, minta untuk ditutup akunnya, minta untuk dihentikan jika memang ada transaksi yang lain. Yang kedua, laporkan itu bukanlah kalian, ya kasih keterangannya. Itu adalah orang lain dan kalian tidak mengenal transaksi ini dan benar-benar kalian nggak tahu apa-apa. Yang ketiga, teman-teman bisa lapor ke polisi. Minta bukti lapor bahwa kalian ini melaporkan kejadian ini. Ya, kita nggak berharap diusut ya, tapi yang kita paling penting adalah punya surat bukti lapor aja dulu. Itu penting. Ya, kita punya bukti lapor dulu itu penting. Kenapa? Karena itu seakan-akan adalah tindakan atau aktivitas pertama kita yang menyatakan bahwa ini lo beneran bukan kita. Kalau kita yang melakukannya, nggak mungkin dong kita lapor polisi untuk melaporkan diri sendiri. Ya, kalian bisa melaporkan itu, bawa surat laporan dan serahkan ke aku laku dan kredivonya. Ya, ini setidaknya ya ada itikat baik yang menunjukkan dan yang membuktikan bahwa teman-teman bukan pelakunya karena teman-teman berani melaporkan hal ini ke kantor polisi. Ya, terkadang ada juga beberapa polisi yang bilang, oh abaikan aja untuk urusan pinjol mah, urusan gampang nggak usah terlalu dipusingin. Tetap teman-teman bilang ke Pak polisinya, ya Pak mohon maaf, mohon bantuannya untuk diberikan surat tanda bukti lapor aja. Nanti ini yang akan saya lampirkan ke pihak pinjolnya, biar pinjolnya juga melakukan investigasi Kak Pak, karena nanti pinjolnya nggak bakal percaya kalau itu orang lain yang pakai, dikiranya saya terus. Nah kayak gitu aja, minta tolong ke polisi untuk dibikinkan suratnya. Itu akan jauh lebih efektif, setidaknya teman-teman punya pegangan untuk bisa memperjuangkan hak-hak kalian. Ya, pinjol juga mungkin nggak akan dengan mudah menyelesaikan masalah ini. Tapi setidaknya kalian punya pegangan, kalaupun nanti ini akan masalahnya jadi panjang, kalian punya pegangan bahwa kalian sudah lapor polisi. Ya,
Kadang pinjol itu juga nggak mau tahu dan nggak ngerti dan menganggap semua ini adalah kesalahan dari kita karena kita lalai untuk memberikan data kita ke orang lain. Jadi, kesimpulannya adalah perjuangan kalian akan sangat berat, tapi jangan sampai ditinggal. Teruslah berjuang untuk mendapatkan keadilan dan hak-hak masing-masing dari kalian yang sudah menjadi korban dibobolnya akun Kredivo dan Aku Laku ini. Ya, tetap semangat. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Semangat terus ya. Semoga musibah ini nggak menimpa banyak orang lain. Semoga hal-hal seperti ini bisa segera teratasi. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.